Hai Andika, guys di sini. Jadi beberapa bulan kemarin saya mendapatkan email dari seseorang. Intinya isi email tersebut itu seperti ini. Mau nggak kalau misalkan mengulas atau mereview produk dari saya, dan produk saya ini adalah produk handmade, produk lokal, produk UMKM dari Indonesia. Nah, saya pikir menarik kalau misalkan saya bisa mereview atau mengulas produk dari UMKM Indonesia di masa pandemi seperti ini agar UMKM Indonesia itu bisa bersaing dengan produk-produk import yang bertebaran di negeri ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan disclaimer dulu, kalau saya tidak dibayar sepeser pun oleh produk handmade buatan lokal Indonesia ini. Jadi kalau misalkan kalian juga punya barang handmade, barang lokal yang intinya UMKM, startup, kalian bisa kirim ke DKID, akan saya review dan saya ulas gratis, nggak dibayar sepeser pun. Dan mungkin dengan saya tayangkan seperti ini akan banyak saran dari subscriber DKID. Jadi buat kalian nanti juga bisa kasih saran kepada produk lokal UMKM ini agar kedepannya lebih baik dan bisa maju dan juga bersaing dengan produk import yang ada di Indonesia. Dan perkenalkan, ini adalah luxury cooling system yang sebenarnya dia fungsi utamanya adalah cooling pad laptop, tapi dia juga multifungsi banget karena dia bisa digunakan sebagai meja juga. Jadi kalau misalkan kalian anak kosan yang mungkin space kosannya itu nggak terlalu lebar, jadi kalau misalkan ditambah meja itu space-nya bener-bener sempit banget, kalian bisa menggunakan ini luxury cooling system ini sebagai meja untuk sementara lesehan dulu. Karena fungsi utamanya saya bilang tadi adalah cooling pad laptop. Jadi ini adalah tingkat 25%, ini 100%. Nah, ini adalah tingkat yang paling rendah, 25%, kemudian 50%, dan ini 100%. Bahkan meja saya sampai geter ini ya. Nah, bukan hanya sebagai cooling pad laptop, dia juga bisa sebagai meja, dan mejanya ini bisa kita adjust untuk sesuai dengan tingkat kenyamanan kita di dalam menggunakan laptop. Jadi kalau misalkan kita angkat seperti ini, nah seperti ini, dia juga bisa dimiringkan karena di bagian pinggirnya sini juga terdapat engsel yang menurut saya ini cukup kreatif ya. Kalau saya salah kalian bisa koreksi di kolom komentar, tapi seingat saya bahannya untuk besinya ini biasanya digunakan di jendela. Jadi kalau misalkan kita pakai jendelanya kita buka kemudian kita putar seperti ini. Dan menurut saya ini cukup kreatif ya, memanfaatkan apa yang ada, handmade, bener-bener handmade. Dan kalau misalkan kita gunakan seperti ini, itu bisa membuat setup menurut saya juga lebih optimal banget. Sekarang mungkin langsung aja kita taruh sebuah laptop ya di atasnya ya. Nah, laptop ini nanti juga akan kita tes sebagai uji performa suhu temperatur dari cooling pad laptop dari luxury cooling system ini. Nah, kalau kalian khawatir kalau misalkan posisi seperti ini dia akan jatuh, enggak. Nah, seperti ini. Cuman kalian harus perhatikan di bagian engselnya ini ya, harus rapat banget. Karena kalau misalkan nggak rapat nanti dia akan jeglek ke bawah seperti itu. Nah, di bagian depannya ini ada yang namanya stopper. Jadi kalau misalkan posisinya, misalkan nih kita mau bikin, astagfirullahaladzim tuh kan, kalian harus bener-bener perhatikan di situ. Mungkin kita taruh di sini dulu ya. Contoh itu tadi ya, jadi harus diperhatikan lagi seperti ini. Jadi kita putar dulu sampai dia engselnya ini bisa kita angkat sampai mentoknya kira-kira seperti ini. Kemudian kita putar sampai mentok dan pastikan benar-benar aman ya. Nah, kalau misalkan udah rapet baru kalian bisa taruh laptopnya. Ya, kalau misalkan kebalik kayak tadi, dia jatuh duluan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen membuat setup yang terlihat intinya lebih nyaman lah, kalian posisikan aja engselnya ini dengan mata kalian, eye level kalian dengan layar itu seperti apa, biar kerasa lebih nyaman. Kemudian kalau dari segi desain, jujur saya suka banget ya desain kayu yang seperti ini karena terlihat eksklusif, terlihat luxury sesuai dengan namanya, terlihat elegan, terlihat klasik. Jadi terlihat kayak vintage gimana gitu, dan warna kayu, dan memang dia pakai kayu sih, bukan hanya warnanya yang kayu, dan bahan kayu yang terlihat klasik seperti ini menurut saya bakalan cocok dengan setup apapun. Jadi kalau misalkan laptop kalian warnanya mungkin tidak hitam, mungkin warnanya seperti Asus VivoBook yang warnanya merah, hijau, kuning dan lain-lain, itu masih bisa cocok kalau misalkan kita menggunakan meja yang finishingnya kayu seperti ini, karena warna kayu menurut saya netral dan bisa match dengan warna apa aja. Kemudian dari segi keamanan menurut saya juga udah oke banget, bener-bener diperhatikan karena di bagian stoppernya ini, bagian stopper biar laptopnya nggak jatuh ini juga ada semacam kayak rubber fit pengaman. Jadi biar bagian casing dari laptop itu nggak baret. Kemudian di bagian bawah kaki-kaki cooling padnya ini juga diberi kayak semacam rubber fit juga. Bahkan di bagian belakang untuk yang menutup dengan engselnya ini juga diberi karet agar kayunya tidak mudah rusak.
Dan untuk unit yang kita review ini, menurut masnya, ini adalah tipe yang paling tinggi atau dinamakan dengan tipe expert. Dan kenapa saya sebut dengan masnya tadi? Karena umurnya itu masih muda banget dan saya cukup salut karena di umurnya yang muda udah mampu kreatif menghasilkan sebuah produk, nggak cuman main TikTok, nggak cuman main aja. Jadi di umurnya yang muda untuk mengesampingkan kesenangannya itu menurut saya keren banget sih ya. Jadi untuk spesifikasi yang tipe expert ini menggunakan satu kipas dengan diameter 12 x 12 cm yang letaknya ada di tengah. Untuk dimensi cooling pad laptopnya ini 36 cm dengan lebar 26 cm. Jadi untuk laptop dengan dimensi 15,6 inch masih cukup. Contohnya adalah ini adalah Asus TUF 15 Ryzen 9 yang memiliki dimensi 15,6 inch yang nanti juga akan kita uji performanya apakah bisa mendinginkan Ryzen 9 yang ada di Asus TUF 19, sebuah cooling pad dari Luxury Cooling System dari produk lokal ini. Kemudian hal menarik lainnya di bagian kipas ini juga bukan hanya kipas aja, tapi juga sudah dikasih lapisan pelindung agar kipas tidak kejatuhan benda-benda aneh dan gampang masuk ketika kipasnya beroperasi. Jadi kayaknya udah bener-bener dipikirin dengan mateng. Dan yang lebih unik lagi, Luxury Cooling System ini juga memiliki lampu RGB. Jadi desain kayu, eksklusif, klasik, tapi juga memiliki lampu RGB yang memang kalau misalkan kita lihat dari bawah ya, memang tidak terlihat rapi dan terlihat untuk LED strip RGB-nya. Cuman kan bagian bawah itu bakalan jarang dilihat. Ngapain kalian beli cooling pad laptop kemudian kalian buka atau kalian lihat bagian bawahnya? Menurut saya itu sesuatu yang tidak penting. Dan kalau kalian lihat hasil RGB LED stripnya ini menurut saya bisa menjadi lampu ambience yang kalau misalkan kita gunakan di malam hari itu menambahkan feel kenyamanan ketika menggunakan laptop. Jadi kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini, nah ini ada kayak semacam lampu RGB yang kita bisa atur untuk modenya di remote ini. Jadi untuk yang tipe expert ini nggak ada tombol yang ada di cooling pad laptopnya. Jadi semua menu itu dioperasikan dengan remote. Dan di remote ini ada beberapa menu. Jadi ada menu untuk mengganti RGB effect dari cooling padnya, kemudian tingkat brightness dari RGB effectnya, dan juga speed RPM dari kipasnya. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan 25% seperti ini. Nah, suaranya mungkin nggak begitu terdengar ya. Kalau misalkan 25%, 50%, dan 100%. Nah, untuk uji performanya saya coba di speed 50% karena untuk 100%-nya sekali lagi kenceng banget dan suaranya juga menurut saya terlalu mengganggu kalau saya pakai speed 100%. Dan di speed 50% saya coba untuk stress load Asus TUF 15 Ryzen 9 dengan sense bench 15 sebanyak 10 kali. Dan ketika tidak pakai kipas, suhu temperatur average-nya ada di 83 derajat Celcius. Dan ketika pakai kipas jadi sekitar 78 derajat Celcius. Jadi sekitar 5 derajat Celcius lebih dingin. Dan bayangkan kalau misalkan pakai yang 100% mungkin bisa lebih dari 5 derajat Celcius. Cuman saran kedepannya sih dibikin agar lebih silent dan gak terlalu menggetarkan laptop gitu ya, biar komponen di dalamnya lebih aman. Dan meskipun Luxury Cooling System ini adalah produk handmade, produk lokal, produk UMKM, tapi juga berani memberikan garansi yang menurut saya cukup lama, 3 bulan untuk garansinya. Dan sebenarnya Luxury Cooling System ini mengedepankan untuk custom. Jadi untuk produk-produk yang ready stock sih mungkin masih terbatas, tapi kalau misalkan kalian pengen custom, mungkin kalian pengen custom RGB-nya seperti apa, kemudian dimensi cooling pad-nya berapa, mungkin kalian punya laptop yang 17 in atau mungkin 27 inch, kemudian kalian pengen kipasnya letaknya di mana, kipasnya ada berapa, itu bisa. Untuk info selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan Luxury Cooling System ini juga lagi ngadain giveaway untuk subscribernya DKID. Jadi caranya kalian tinggal follow aja Instagramnya Luxury Cooling System, gak usah follow Instagramnya DKID, jadi cukup follow Luxury Cooling System. Untuk syarat lain selengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan mungkin segitu aja ya review atau ulasan dari Luxury Cooling System kali ini. Dan buat kalian, saya harapkan bisa memberikan saran untuk Luxury Cooling System ini ke depannya agar lebih baik. Kalau dari saran saya sih mungkin diperhatikan lagi untuk tingkat kerapiannya ya. Karena untuk produk yang dikirim ke saya, mungkin ini produknya dibuat terlalu tergesa-gesa. Karena menurut saya kalau misalkan ini nih, nah ini dia tidak rata. Jadi bagian kakinya ini tidak rata. Kalau misalkan kita taruh di permukaan seperti ini, dia goyang. Kemudian untuk lain-lain mungkin bisa dirapikan lagi di bagian stoppernya ini, dan juga lemnya diperkuat lagi. Intinya untuk quality sistemnya diperhatikan lagi lah. Kemudian karena ini kayu mungkin bisa diperhatikan untuk, saya lupa bahannya apa ya, jadi kayak semacam yang disemprotin itu biar dia tidak dimakan rayap dan juga tidak, apa bahasa Indonesianya, lapuk ya.
Intinya kayunya tidak mudah rusak kalau kena air. Itu ada bahannya. Saya lupa namanya, disemprotkan kayak gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.